Aku dia naik ojek. Dia nggak ngabarin Mas mau pergi. Kagak. Dibilang dia ada di rumah. Ya udah ikutin aja. Jangan sampai diikutin Mas. Cuman Mas Rofi udah coba telepon kan tadi istri? Tadi kan makanya saya telepon Mas sama Mbak. Saya bilang, dia bilang ada di rumah. Dia bilang ada di rumah. Iya, nah saya kagak ngasih kabar kalau saya mau balik ke rumah. Oh, gitu. Tapi dia juga nggak ngabarin Mas Rofi mau kemana begitu? Enggak. Singet. Udah deh, turun. Turun. Ya Allah. Ada banget sih, mancing. Ngapain ke pemancingan coba? Padahal suaminya di sini. Ini kemana ini istri saya? Pemancingan. Mancingan ngapain lo cewek lo? Kok nggak ada? Sabar Mas. Wah, Seka lagi tuh di situ. Mas tapi nggak ada loh. Mas. Jangan tebak lagi Mas. Aduh, emosi dulu sih. Mas. Mas. Weh, Kak. Lagi lo, hah? Apa lo kesini? Gua lihat istri gua tadi kesini. Kenapa? Mana istri gua? Apa urusan lo, bro? Hah? Bro aja lu. Lu tenang. Mas Eka, ini kalau Mas Eka memang tahu di mana istrinya Mas Rofi, tolong dong kasih tahu kita. Ngomong baik-baik aja. Masa itu sendiri ya tahu? Nggak, soalnya kita tadi ngikutin sampai sini kan, terus tiba-tiba istrinya nggak ada. Dari sini kita ketemu Mas Eka. Kalau Mas Eka emang tahu, kasih tahu kita dong. Ya udah cari aja sendiri sono, ada nggak? Wah, lu mah rese lu. Ribet banget sih lo. Dulu gue pacaran sama Tisa. Lo nikung ya. Sekarang gue udah enggak. Lo tetep aja ribet. Sofi. Iya aja lu. Mas Sofi, aduh jangan emosi gini dong. Gua nanya baik-baik lu sewot. Mas Sofi apa-apaan sih? Lah gua kesel, gua Ya, tapi baik-baik. kan aduh, itu masuk. Bang, sabar bang. Tisa! Apaan nih? Lah ini istrinya. Ini suami lo gila nih. Langsung diceburin ke pokoknya kita sama kita. Yang sudah kita sepakati. Batal! Kok gitu sih, Kak? Ya iyalah. Tanya Ini tuh sama apaan sih? suami lo. Gimana sih kamu kerjaan aku jadi batal nih? Kerjaan apaan lu aja kagak pernah bilang ada urusan keluar? Kalian itu kenapa sih? Aku tuh ada urusan sama dia penting. Bentar, Mbak dengerin cerita kita dulu dong. Tadi kan kita ngikutin Mbak sampai sini. Nah ternyata Mbaknya nggak ada. Nah Mas Rofi ngelihat Mas ngeliat Eka. Lalu emosi. Terus Mas Rofi ngedorong Mas Eka ke kolam. Ya kan aku nggak ngapa-ngapain sama dia di sini aja. Aku misal kenapa dia jadi diceburin. Kita nggak tahu. Ya itu Mbak bisa tanyain suami Mbak sendiri. Dia emosi karena nyariin Mbak. Kalian dari tadi ngikutin dia, berarti kalian harusnya tahu dong. Ya wajar lah saya ikutin kamu. Kamu kan istri saya. Kamu bilang ada di rumah. Saya buntutin kamu ada di sini malah ketemu sama dia. Apaan tujuannya sama dia? Aku tuh mau bisnis sama dia, ada kerjaan. Bisnis. Anak-anak ditinggal di rumah. Pantesan lu betah di rumah. Masa suami gak tahu lu gimana sih jadi suami? Apa? Bang, udah. Dong, cukup Dari tadi dong. emosi Mas Rofi, ngeselin banget sih. Saya sebelumnya ini jadi kacau begini Mas sampai basah kayak gini. Astagfirullah, maaf ya Mas ya. Kita nggak ada maksud. Cuman mau nanya nih Mas, sebenarnya ada hubungan apa sih Mas sama Istrinya Mas Rofi. Dia itu mantan saya mas. Tapi suaminya itu mas, utangnya tuh banyak mas. Utang banyak. Makanya saya tuh kasihan mas. Makanya saya usaha gini. Saya bikinin kantin buat usaha mantan saya itu buat istrinya itu mas. Jadi maksud Mas ngebantu istrinya Mas Rofi buka kantin di sini. Ya iyalah, secara utangnya banyak mas, kasihan mas. Ini kantin udah jadi nih.
Oh, jadi niat Mas tuh cuma Masa, pengen membantu. rasanya kayak gini sih saya diceburin ke empang. Ya kita nggak tahu Mas, dan Masnya kan juga nggak bilang sama kita kalau dari awal memang Ada Masnya urusan bisnis. Makanya kemarin tuh saya silaturahmi ke dia itu. Untuk kerjasama ini mas. Oh, untuk ngobrolin ini ya, kerjaan ini ya. Harusnya dia sebagai suami coba. Harusnya dia sharing, harusnya kasih tahu istrinya. Jangan main-main tuduh-tuduh yang nggak jelas. Pikirannya negatif itu dia mas. Saya paling nggak suka itu orang kayak gitu. Iya maaf mas, ya mungkin tadi Mas Rofi emosi karena ngeliat istrinya ada di sini dan tiba-tiba ada Mas Eka. Mungkin dia ngiranya ada sesuatu antara kalian. Ya enggak lah mbak. Ya kita mohon maaf tadi Mas Rofi sampai kebawa emosi, akhirnya Mas jadi basah gini, aduh. Maaf banget ya Mas ya. Itu juga nggak enak nih. Tapi Mas Rofi beneran nggak apa-apa kan ini? Ya nggak apa-apa, saya tinggal mandi, bilas, sikat. Oh, ya udah kalau gitu kita mau pamit dulu ya Mas ya. Oh ya silakan. Yaudah. Assalamualaikum Mas. Assalamualaikum, maaf ya Mas. Ya mari. Aduh, gimana kemarin perkembangan si Mas Rofi? Tadi sih Mas Rofi udah ngubungin gue kan. Kita udah ngobrol dan gue udah sempet tanya nih. Sebenarnya Mas Rofi ini punya utang apa enggak? Karena kemarin kita denger kan dari Mas Eka sempet mention kan. Tapi Mas Rofinya tuh nggak mau ngaku. Iya, dia kayak ngomong enggak, gue nggak punya utang. Tapi jelasin ke Mas Rofi kan kalau Mas Eka bisa sampai ngomong banyak utang itu dari mana kalau misalnya Mas Rofi nggak punya utang? Nggak tahu dia menyembunyikan atau emang nggak ada atau ini cuman omongan dari Mas Eka aja. Gue juga nggak paham. Nggak mungkin kalau misalnya masalah utang itu tuh masalah sensitif loh Mario. Nggak mungkin dibuat-buat, nggak mungkin si Mas Eka tuh mengada-ada, nggak mungkin. Ya gue juga nggak paham. Ya udahlah, kita kan janjiannya jam 7 sama Mas Rofi. Ini udah hampir maghrib kan, mending kita cari masjid dulu ya. Ya mending kita masjid aja. Kita sholat dulu. Mas Bas, ke masjid ya Mas Bas. Kita sholat maghrib dulu. Halo Mas. Halo Mas Rofi, Sehat. apa kabar? Duduk. Iya, iya. Mau makan nggak? Udah. Kita udah makan tadi. Jadi gimana Mas sebenarnya permasalahannya? Ini soalnya Ya. kita kemarin setelah ribut-ribut di pemancingan Iya. kan. Kenapa ngebahasnya tuh masalah utang? Sebenarnya apa ya? Masalah sebenarnya tuh apa? Saya jujur, saya nggak punya. Kalau misalnya Mas mau cerita sama kita juga nggak apa-apa Mas. Kita terima kalau misalnya emang Mas mau sharing sama kita masalah. Soal itu saya finansialnya Mas kayak gimana, masalah utang-utangnya Mas gimana juga nggak apa-apa. Kan saya selalu jujur sama masalah utang. Buat apain dibohongin masalah beginian? Lama dilibatin utang lagi lah pusing kepala saya. Terus sebenarnya Mas nggak ada utang. Cuman kenapa orang-orang ngomongnya Mas ada utang? Ya ada yang naik utang atas nama ibu Mas. Sekarang gini aja deh Mas, Mbak. Saya kan ngajak Mas sama membangun dan cuman pengen kenapa istri saya sampai lupa ke neneknya anak. Saya pengen ngambil itu doang kok. Udah nggak usah utang-utang lah, nggak usah dipikirin. Pas saya aja bingung, utang lagi. Ya karena Perasaan saya nggak pernah punya utang. ya udah deh Mas, sekarang selesaiin dulu makannya, terus sekarang kita langsung kemana nih? Saya tadi udah nelfon istri saya, katanya anak-anaknya lagi di rumah tantenya. Maksudnya di rumah mertua Mas? Bukan di rumah tante. Istri saya nelfon. Halo. Ya. Saya lagi di jalan.
Bisa di jalan. Speaker aja mas. Kamu pulang cepetan. Anak-anak di mana? Ya anak-anak udah pada tidur, ini kan udah malam. Ya saya lagi di jalan. Ya udah kamu pokoknya cepet pulang. Sekarang, aku minta kamu pulang sekarang. Mau ke rumah ibu apa ke rumah mertua? Pulang ke rumah ibu aku sekarang. Ada apa emangnya? Udah pokoknya cepetan, kamu pulang sekarang juga, aku nggak mau tahu. Kamu tuh gimana sih semua ini gara-gara ibu kamu? Hah? Ibu kamu yang berhutang, kenapa kita yang ditagih? Ibu udah salah apa? Maksudnya gimana sih, Bu? Ini tuh hutangnya ibu dia, bos, bukan hutang ibu aku. Kenapa ibu aku yang ditagih-tagih? Udah ibu. Nah, ibu saya aja nggak tahu. Kita ini kurang sabar apa sih? Kita udah mau dimaki-maki orang. Kita bisa aja ganti uangnya, tapi mereka nggak sopan sangkutin kita berdua. Karena nggak benar kali ini. Kita jadinya karena nggak benar. Mas, ada apa sih ini sebenarnya? Saya aja nggak tahu. Bu, emang tadi ada orang yang datang sini lagi utang? Lagi utang orangnya itu marah-marahin kita. Sekarang siapa yang salah? Tapi nggak, ibu nggak ada utang kan? Sama sekali nggak ada. Utang saya nggak ada kemana-mana. Kemarin kan dia yang udah malu-maluin kan. Ibu dia yang berhutang, kenapa kita yang terlibat? Kok kamu bawa-bawa ibu saya lagi? Harusnya aku yang marah. Kenapa ibu aku dibawa-bawa? Saya minta penjelasan, Bu. Saya pun nggak tahu. Nggak tahu. Ibu aku udah dimaki-maki orang. Apa aku bakalan diam? Si penagih hutang yang kemarin nagih hutang lagi ke sini. Maksudnya apa? Bu, tapi kalian nggak apa-apa kan? Nggak diapa-apain kan? Nggak ada apa-apain, tapi kan malu. Dimaki-maki orang. Saya nggak pernah sama hutang. Bu, Mending lu jujur sama gue deh. Lu pasti punya utang kan? saya jujur, Mas. Umur-umur sampai sekarang, orang tua saya ngajarin nggak boleh punya utang. Nah terus kok bisa kayak begini? Nah, ini yang saya tanda tanya.